siapa yang memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, ini lebih utama. Maka pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Ada orang berbuat zalim kepada Anda dan Anda maafkan, Anda sabar, bahkan berkali-kali, itu the bestnya. Tapi kalau misalkan dia berbuat zalim, kezaliman dia ini kezaliman yang harus diingetin, fatal. Kalau dibiarkan, maka tidak mengapa kita nggak memberikan maaf kepada dia sampai dia merubah diri dia. Kenapa? Disebutkan Syekh kami, Syekh Abdullah bin Umar Al-Mar'i, "Faman 'afa wa aslaha, fa ajruhu 'ala Allah." Di sini memaafkan, tapi apa? Dia merubah diri dia. Kalau kita maafin, dia berubah dengan itikat baik, siap merubah diri dia, maafin dia. Tapi Anda boleh nggak ngasih maaf kepada orang kalau minta maaf kepada Anda, dia masih misalkan dia kekeh, tetap berbuat maksiat. Misalnya ada seorang wanita dapat suami zina, akramakumullah, permisi, ada yang seperti ini. Gak menutup kemungkinan, naudzubillah, sampai yang sudah hijrah pun terjerumus seperti ini. Pakai hijab pun terjadi seperti ini, namanya syaitan. Dari Facebook macam-macam, atau dari kantor, laki wanita di kantor curhat sama teman sekantornya, ini mulainya. Akhirnya ngerebut hatinya, apalagi akhir tahun ini ditutup kita dengan kisahnya para Agus. Agus ini, Agus itu, ya. Nah, subhanallah, bintang tamu kita kali ini, akhir tahun ini Agus. Sampai hatinya diambil, akhirnya, subhanallah, terjatuh dalam perzinahan, alhamdulillah. Nah, kemudian alhasil, berbuat zina. Zina, misalkan si istri punya suami, terjatuh dalam zina, kepergok di HP. Zina. Terus minta maaf. Udah mas, demi masalah keluarga kita, aku tutup berita ini mas, alhamdulillah. Tapi kau harus bertobat kepada Allah. Sesungguhnya kalau engkau zina mas, aku minta cerai, halal bagiku mas. Untuk minta cerai. Gak seperti hadis Nabi, man talabat talaq min ghairi kunhu lam yara rahatal jannah. Barang siapa wanita minta cerai tanpa alasan syar'i, maka wanita ini gak bisa mencium baunya surga. Padahal bau surga bisa dicium dari jarak 40 tahun. Nah, tapi kalau suaminya zina, suaminya musyrik, suaminya ninggalin sholat, suaminya mukulin istrinya, suaminya gak nafkah istrinya, dia minta cerai, halal. Tapi kalau suaminya gak melakukan apa? Penyelisihan syariat, Anda jangan minta cerai. Ini, tapi saking kebaikan istrinya, mas, aku nggak akan minta cerai, aku nggak akan bocorkan aibmu mas, demi masa keluarga kita. Kita tetap jalan, aku maafin kamu mas. Tapi syaratnya, faman afa wa aslaha. Dengan syaratnya apa tadi? Anda memaafkan, tapi dia berusaha memperbaiki dirinya. Ternyata terus kepergok, bahkan di depan matanya misalkan, atau zina lagi ketemu, nggak berubah-ubah. Gak usah dimaafin, mas, sorry maaf. Aku tuntut kamu di hadapan Allah nanti. Sekarang juga aku minta cerai. Kamu gak bisa memperbaiki dirimu. Halal bagi Anda. Gak perlu maafin dia. Kenapa? Dia gak mau merubah dirinya. Nah. Al-Amwah, menemani ibadahmu juga hijrahmu.